Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih boleh sehat dan berjaya, dan pada hari ini kita nak dengar pembentangan daripada 5 pelajar bersabit tajuk-tajuk yang dah dipilih mengenai sejarah Indonesia masa kolonial. Dan untuk mulakan majlis sarahan dalam talian ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 pelajar yang nak bentang, masing-masing bentang dalam 5 menit saja ya. Pertamanya Fitran Ramadan, lepas tu Farsa N.E. Santoso, lepas tu Syifa Khorenisa, lepas tu Oreka V. Ajahra, dan akhir sekali Zhu Ji Turnip. Tanpa membuang dan membajir masa, saya nak bagi laluan kepada Fitran Ramadan. Fitran, masa pembentangan 5 menit sahaja. Sila mulakan dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Andi Swita yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan. Di sini saya membahas mengenai terbentuknya VOC pada tahun 1602. Nah, VOC ini tergabung dari VOC ini didirikan dari penggabungan 6 perusahaan kecil. Setelah Kompani Van Verre yang berpangkal di Amsterdam itu menyelenggarakan ekspedisi pertamanya ke Asia. Kompani Van Verre ini merupakan sebuah perusahaan ekspedisi jarak jauh. Dengan demikian, dengan berhasilnya Kompani Van Verre membuktikan gitu bahwa orang Belanda pun sanggup melakukan pelayaran ke Asia. Tidak lama dari itu perusahaan-perusahaan serupa pun didirikan di Amsterdam, di Rotterdam, dan di Provinsi Zeeland. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut awalnya melakukan ekspedisi secara masing-masing. Setiap pelayaran atau ekspedisi yang berlayar menuju Asia itu kembali ke Belanda, para penanam modal, anggota pengurus, dan partisipan lainnya mendapatkan kembali modal yang telah mereka tanam, ditambah keuntungan yang telah diraih. Para perusahaan ini bersaing secara seru, yang mengakibatkan persentase laba menurun secara perlahan. Nah, para pemimpin perusahaan-perusahaan tersebut mulai menyadari hal ini dan dalam waktu singkat terbentuk kerjasama tingkat lokal. Pada tahun 1600, perusahaan-perusahaan yang berbasiskan di Amsterdam melebur menjadi satu, yaitu Kompani Hindia Timur Serikat Amsterdam. Di Provinsi Zeeland pun kerjasama terjadi, akan tetapi kerjasama ini tidak melulu lebih jauh karena para pengusaha di Zeeland tidak suka melebur dengan perusahaan-perusahaan dari Holland. Nah, di samping itu juga berdiri kompani-kompani baru di kota lain, yaitu kota Hoorn, Enkhuizen, dan Delft. Pada tahun 1602, terjadi peleburan kompani secara keseluruhan. Peleburan semua perusahaan tersebut tidak terjadi secara spontan, tetapi karena dipaksa oleh pemerintah Belanda. Pada zaman itu, Republik Belanda sedang dalam berperang dengan Spanyol dan Portugal. Nah, kompani-kompani yang berdiri ini tidak sanggup memainkan perannya dalam perjuangan melawan Spanyol dan Portugal. Sebaliknya, kompani yang bersatu dapat menjadi senjata ampuh di bidang militer dan ekonomi. Maka pemerintah Belanda dan pemerintah Provinsi Holland berusaha meyakinkan semua pihak yang bersangkutan untuk melakukan fusi gitu. Nah, akhirnya setelah Pangeran Maurits campur turun tangan, perusahaan-perusahaan tersebut pun tidak dapat dihindari lagi gitu berfusi. Nah, yang selanjutnya ada hak oktroy VOC. Bisa dilihat 9 hak oktroy. Nah, pada tanggal 20 Maret 1602, pemerintah Belanda mengeluarkan oktroy yang disebut Generale Verenigde Geoktrooieverde Compagnie. Nah, oktroy ini dinyatakan berlaku untuk 21 tahun. Yang itu untuk unsur persaingan sudah disingkirkan. Oktroy tersebut menetapkan bahwa tidak satu pihak pun selain VOC diperbolehkan mengirimkan kapal dari negeri Belanda
ke daerah di Tanjung Harapan. Nah, menurut Oktroy, semua prakompeni menjadi kantor cabang atau disebut kamar dalam bahasa Belanda. Jumlahnya ada 6, yaitu ada Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen. Yang selanjutnya ada para direktur. Pada masa sebelum VOC didirikan, prakompeni dipimpin oleh sebanyak 76 orang direktur. Nah, pada tahun 1602, mereka semua mendapat tempat dalam pimpinan perusahaan yang baru itu. Dalam Oktroy, jumlah para direktur ditetapkan sebanyak 60 orang, 20 orang di kamar Amsterdam, 12 orang di Zeeland, dan 17 orang di setiap kamar kecil. Nah, yang selanjutnya ada kepengurusan. Selaku pengurus kamar masing-masing, para direktur harus melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil. Medan kegiatan komisi-komisi ini mencakup berbagai bagian administratif dan unit perusahaan. Yang pertama ada Komisi van der Rekenkamer atau Komisi untuk Badan Pengawas Keuangan. Bertugas mengawasi kepala pembukuan yang menyusun buku kas induk dan jurnal. Kemudian ada Komisi van de Ontvang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap sang kasir atau registrar. Kemudian ada Heren van Pakwi atau tuan-tuan gudang, atau menurut nama yang lebih anggun yang dipakai kemudian hari itu Departemen van de Commercie atau Departemen Perdagangan. Ya, yang terakhir ada Komisi van de Equipage atau bertugas mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan dan perlengkapan kapal. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada Bapak Andi Suwirta. Terima kasih. Oke, terima kasih Fitran Ramadan, 5 menit pembentangannya. Pembentang berikutnya adalah Parsa N.E. Santoso, Parsa serupa, pembentangan pun 5 menit. Sila mulakan dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pacana Aini Santoso dengan NIM 2105868. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perlawanan Goa terhadap VOC di tahun 1615 sampai 1634. Jadi awal mula VOC masuk kerajaan Goa ini di tahun 1601 Belanda ini ingin mengadakan hubungan dengan Raja Goa. Raja Goa yang ketika itu ialah Sultan Alauddin belum memberikan kepastian mengenai keberlanjutan kerjasama antara Goa dan juga pihak Belanda. Kemudian dilanjutkan di tahun 1607 oleh Laksamana Belanda ini, Cornelis Matelief mengirim seorang utusan yang bernama Abraham Mats ke Sombo Apu untuk mengadakan hubungan dagang dan mengajak Goa untuk bersama-sama menaklukkan Banda. Tetapi hal tersebut ditolak oleh Sultan. Akhirnya keinginan Belanda untuk bekerjasama dengan Goa ini belum berhasil sehingga berbagai macam cara seperti cara-cara licik dicoba untuk mereka lakukan. Lalu terjadi perlawanan di tahun 1615. Jadi Belanda ini pernah yang seperti dijelaskan sebelumnya mencoba hubungan di tahun 1601 dan dilanjutkan di tahun 1607, tetapi memang belum membuahkan hasil antara pihak VOC-nya sendiri dan pihak Goa. Akhirnya di tahun 1605 ini, semasa pemerintahan Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14 ini, mencoba sekali lagi mengadakan kontak dengan pihak Goa Nada. Di tahun itu kapal dagang pihak VOC yang bernama Enkhuizen berlabuh di Bandar Somba Apu. Nah, seorang Belanda, salah satu utusannya itu, yang bernama Abraham Stark, merasa mendapat tidak perlakuan yang baik oleh orang-orang Makassar di sana. Akhirnya beliau ini melaporkan kepada kapten kapalnya, yaitu Dick de Vries, yang merupakan kapten kapal tersebut. Nah, pihak Belanda ini akhirnya karena merasa kesal melakukan tipu daya terhadap pihak Makassar. Mereka mengundang beberapa bangsawan dan pembesar kerajaan Goa untuk mengadakan ramah tamah di atas kapal. Namun ternyata ketika mereka berada di atas kapal, mereka dilucuti senjatanya dan ternyata akhirnya tentu saja terjadi perlawanan di atas kapal. Namun karena
pihak Goa yang belum siap melakukan perlawanan, akhirnya sisa dari pihak Goa, yaitu tersisa 2 orang yang merupakan salah satunya bangsawan, menjadi tawanan, dibawa oleh pihak VOC dan menjadi tawanan. Tentu saja hal ini membuat marah pihak Goa dan juga rakyatnya. Akhirnya saat itu pihak Belanda, yaitu J.P. Coen, mengembalikan tawanan tersebut dengan harapan bisa membentuk hubungan dengan pihak Goa. Namun karena merasa sudah tersakiti dengan perilaku pihak VOC yang dengan tipu muslihatnya mereka, akhirnya hal tersebut ditolak oleh Sultan. Lalu setelah itu terjadi perlawanan lagi di tahun 1616. Nah, perlawanan ini dilatar belakangi oleh faktor harga diri orang Makassar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perlawanan ini itu terjadi di tahun 10 Desember 1616. Kapal Belanda yang bernama The Enderat berlabuh juga di Somboapu. Nah, ketika orang Belanda turun dari pelabuhan tersebut, orang-orang Makassar itu merasa kalau misalnya orang-orang Belanda tersebut tidak menghormati mereka dan menurut mereka itu tidak pantas menurut pandangan dari orang-orang Makassarnya sendiri. Nah, akhirnya di samping dendam lama yang sebelumnya itu, anak buah kapal tersebut akhirnya dibinasakan oleh pihak Makassar. Nah, ini tuh disebut sebagai perlawanan di tahun 1616. Nah, perlawanan itu dilatar belakangi oleh faktor harga diri orang Makassar dan usaha lanjutan VOC untuk menciptakan monopoli dagangnya di Indonesia Timur. Bagi J.P. Coen, dari pihak VOC sendiri, peristiwa ini seolah-olah suatu pernyataan perang. Namun di tahun 1625, Herman van der Spolz, gubernur Belanda, di Ambon berkunjung ke Somboapu untuk mengadakan perjanjian dengan Sultan. Tetapi maksud tersebut gagal dan tidak diterima oleh Sultan. Lalu berlanjut ke perlawanan di tahun 1627. Perlawanan... Oke, Mas sudah habis 5 menit. Sila di close PowerPoint-nya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembentang berikutnya adalah Siva Horenisa. Siva, serupa masa pembentangan 5 menit pun. Sila mulakan dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil judul saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap imperialis dan kolonialisme Belanda. Di sini saya merujuk pada sebuah buku yang berjudul tentang Paul van Peter yang berjudul tentang Perang Aceh dalam Kegagalan Snake. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit yang telah saya resum sebelumnya. Di sini saya akan menceritakan latar belakangnya dulu gitu. Latar belakang kesultanan dalam perlawanan kolonialisme dan imperialisme. Berdasarkan posisi geografisnya Aceh berada di pintu gerbang masuk wilayah Indonesia bagian barat, karena letaknya berada di pantai Selat Malaka. Maka daerah ini penting pula dilihat sebagai jalur perdagangan internasional. Aceh banyak menghasilkan lada dan tambang serta hasil hutan. Oleh karena itu, banyak bangsa asing yang berambisi untuk menduduki daerah ini dan membawa dampak Aceh banyak didatangi oleh berbagai bangsa asing dengan berbagai macam motif dengan kepentingan baik kepentingan politis maupun ekonomisnya. Bangsa asing yang menduduki Aceh pada tahun 1511 adalah bangsa Portugis. Pada saat itu, kedudukan Aceh terancam dan Portugis mendapat perlawanan dari rakyat Aceh dan berusaha mengusir Portugis dari Malaka. Bangsa asing lainnya yang bermaksud menancapkan kekuasaannya di Aceh adalah negara Belanda. Rintisan pemakluman Perang Aceh ini dirintis oleh Belanda yang diumumkan oleh Komisaris Pemerintahan yang merangkap Wakil Presiden Dewan Hindia Belanda yaitu F.N. Nieuwenhuizen diawali dengan penandatanganan Traktat Sumatera antara Belanda dan Inggris dalam tahun 1871.
yang berisinya yaitu memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas kekuasaannya di Pulau Sumatera, sehingga tidak ada kewajiban lagi bagi Belanda untuk menghormati hak dan kedaulatan Aceh yang sebelumnya telah diakui baik oleh bangsa Belanda maupun bangsa Inggris sendiri, seperti yang tercantum dalam Traktat London yang ditandatangani pada tahun 1824. Nah, sebelum terjadinya perlawanan Aceh, Aceh telah melakukan persiapan menghadapi serangan Belanda. Sepanjang pantai Aceh besar dibangun benteng-benteng untuk memperkuat wilayah. Demikian juga untuk tempat-tempat yang terpenting seperti Istana Raja, Masjid Raya Batur Rahman, dan Gunungan juga itu sangat diperkuat. Peran ulama dan ula balang dalam perlawanan Aceh ini sangat besar jasanya, karena masyarakat Aceh sebagian besar adalah pemeluk agama Islam yang sangat kuat, sehingga begitu ulama menyerukan kepada umat untuk perang fisabilillah, maka rakyat Aceh dengan serentak akan menyerahkan jiwa raganya untuk berjuang di jalan Tuhan dan demi mempertahankan negerinya dari serangan Belanda. Pada saat itu, salah satu tokoh yang berjuang melawan Belanda yang kita seperti ketahui ya, yang sering banget dijelaskan yaitu tokoh Teku Umar. Tokoh Teku Umar sendiri itu mencari strategi untuk mendapatkan bersama pejuang Aceh lainnya gitu. Teku Umar mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari Belanda dan akhirnya Teku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Ketika bergabung dengan Belanda, Teku Umar menduduki pos-pos pertahanan Aceh. Hal tersebut dilakukan oleh Teku Umar supaya agar pura-puranya itu untuk melabuhi Belanda agar Teku Umar bisa diberi peran yang lebih besar. Dan taktik yang tersebut ini berhasil gitu yang dibawa oleh Teku Umar. Kemudian Teku Umar pun keluar dari dinas militer Belanda dan ia melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang yang dimilikinya. Teku Umar juga dibantu oleh Teku Panglima Polim dan para pengikut yang ingin membantai Belanda lainnya. Dan di sini juga yang ini ada penyebab terjadinya perang Aceh ya, perlawanan rakyat Aceh gitu. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh, yang kedudukannya semakin penting baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangannya sejak terusan Suez dibuka yang pada tahun itu 1869. Inggris dan Belanda yang menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya yang Belanda yang menyepakati tentang pembagian wilayah ini yang kita kenal dengan sebutan Traktat Sumatera. Salah satu sebab terjadinya perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatera yang isinya menyebutkan bahwa Inggris ini memberi izin kepada Belanda untuk menguasai Sumatera. Dalam kesepakatan tersebut bahwa Belanda tidak mengganggu kemerdekaan Aceh, akan tetapi pada praktiknya Belanda Siva, masa pembentangan dah habis pun, sila di close PowerPoint-nya. Baik, mungkin sekian pematerian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pembentang berikutnya adalah Ureka V. Azahra. Ureka serupa masa pembentangan 5 menit pun. Sila mulakan dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Andi Suwirta yang sudah mempersilakan saya untuk berpresentasi hari ini. Saya Ureka Vita Azahra dengan Indra 108.397 akan mempresentasikan tentang perlawanan terhadap kolonial Belanda di Sulawesi Selatan tahun 1668 hingga 1669, itu perebutan Benteng Somba Opu. Peristiwa ini awalnya terjadi ketika tanggal 12 April tahun 1668 yang dimana perang antara Kerajaan Goa dan VOC pecah kembali. Hal ini diakibatkan karena orang-orang Goa yang pada saat itu merasa tidak setuju dengan adanya perjanjian Bungaya yang dirasa hanya menguntungkan satu pihak, yaitu pihak VOC. Menurut catatan Spillman, orang Goa menyerang ke Fort Rotterdam yang menjadi tempat warga Belanda pada saat itu, pasukan Belanda pada saat itu menggunakan
panah-panah beracun. Akibatnya dalam penyerangan selama 4 minggu ini, hampir 139 orang meninggal di Port Rotterdam dan 52 orang tewas di atas kapal. Namun dengan kekuatan yang dimiliki oleh para sekutu yang baik, sehingga pasukan gua bisa dipukul mundur. Nah, selanjutnya penyerangan kembali dilakukan tanggal 5 Agustus tahun 1668. Pasukan gua kembali melakukan serangan pancingan terhadap pasukan Belanda yang dipimpin oleh Karaeng Karundrung yang pada saat itu melakukan penyerangan terlebih dahulu. Namun penyerangan ini dilakukan dengan cara memancing pasukan sekutu. Nah, pasukan Belanda yang pada saat itu sekutunya dari Bugis, kemudian mengejar pasukan Goa. Nah, ketika dikejar itu, kemudian pasukan Goa bersembunyi dan dirasa sudah terlalu jauh dari benteng. Akhirnya pasukan gua mengepung pasukan Arupalaka, dan pada saat itu pasukan Arupalaka hampir saja mengalami kekalahan. Namun dengan kekuatan lagi yang baik dari sekutu, lagi-lagi pasukan gua bisa dipukul mundur oleh sekutu. Lanjut lagi, tanggal 12 Agustus tahun 1668 pasukan gua kembali melakukan penyerangan lagi terhadap Belanda. Namun penyerangan yang ini masih belum matang karena hanya diselimuti oleh nafsu dari Karaeng Karundrung pada saat itu. Akhirnya melihat keadaan yang semakin sengit, pada 14 Oktober tahun 1668 dari pihak Belanda mengusulkan adanya perundingan, namun ditolak oleh pasukan Goa. Hal ini membuat pasukan Belanda terus melakukan perlindungan, seperti membuat parit-parit perlindungan yang akhirnya sampai ke Samba Upu. Pada bulan April tahun 1669, Spilman merakit meriam untuk dijatuhkan ke Samba Upu. Hingga tanggal 15 Juni 1669, akhirnya Spilman melakukan serangan total di benteng Samba Upu dengan bantuan dari pasukan Ambon. Dan perang pun terjadi selama 10 hari. Dan di tanggal 24 Juni akhirnya 24 Juni 1669 benteng Samba Upu jatuh ke tangan musuh, dan benteng Samba Upu pun kemudian dihancurkan dan dibumi hanguskan oleh sekutu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Reka Zahra dalam 5 menit. Akhir sekali pembentangan dari Jugi Turnip. Serupa pembentangan 5 menit pun. Jugi Turnip, sila. Halo Turnip. Tak dengar. Halo Pak. Awak dengar tak saya cakap? Dengar Pak, tapi nggak bisa ini, nggak bisa share screen, nggak tahu screen. Nah, cakap saja terus dalam 5 menit ya. Ya. Baik, terima kasih pada Pak Sudirta yang telah mengizinkan saya untuk presentasi pada hari ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Batak yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1907. Sebelum masuk pada pembahasan, haruslah kita tahu apa latar belakang terjadinya Perang Batak. Latar belakang sendiri ditangkup oleh 2 unsur, yaitu pertama masa kedatangan Belanda ke Sumatera. Perang Batak dipicu oleh kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera. Kedatangan ini didasari oleh perjanjian antara Belanda dengan Inggris. Dan dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa Inggris memberikan seluruh wilayah kekuasaannya di Sumatera kepada Belanda. Hal itu menjadi awal mula Belanda melakukan monopoli di Sumatera. Lalu unsur yang kedua itu adalah adanya konflik agama dan keyakinan di Batak. Konflik Batak dan Belanda dipicu oleh perkembangan agama Kristen yang dibawa oleh Belanda. Yang awalnya
pada yang awalnya Sisingamaraja 12 ini tidak keberatan dengan agama Kristen yang dibawa oleh Belanda. Tetapi hal itu hilang ketika bahwa Raja Sisingamaraja 12 ini tahu bahwa Belanda bukan hanya untuk melakukan penyebaran, tetapi juga ingin melakukan monopoli. Hal itu sebagai bagi sarana untuk monopolinya. Jadi ada hal yang lain gitu untuk mereka lakukan. Lalu Raja Sisingamaraja ini menolak penyebaran agama yang dilakukan oleh Belanda, dan hal itu menjadikan Raja Sisingamaraja ini melakukan pengusiran terhadap misionaris, dan misionaris ini juga tidak terima terhadap pengusiran yang dilakukan oleh Sisingamaraja 12. Oleh sebab itu mereka melakukan meminta bantuan kepada pemerintah Belanda, dan kejadian itu terjadi selama tahun 1877. Lalu berlanjut kronologi perlawanan Perang Batak pada tahun 1878. Perlawanan dan pernyataan perang dari Sisingamaraja 12 ini telah dinantikan oleh Belanda, dan hal itu juga menjadikan alasan bahwa sebenarnya Kerajaan Bataklah yang pertama kali memulai perang terlebih dahulu. Dan oleh sebab itu Belanda untuk menghadapi serangan dari Kerajaan Batak ini, mereka mendatangkan Residen Boyle yang terjadi pada 14 Maret 1878 yang kala itu dipimpin oleh Kolonel Engels. Dan Sisingamaraja 12 ini juga tidak menyerah sampai di situ. Bahkan walaupun Bangkara yang kala itu sebagai pusat pemerintahan dari Sisingamaraja 12 ini yang telah jatuh ke tangan Belanda, Raja Sisingamaraja 12 ini tetap melakukan gerilya. Dan walaupun pasukan Sisingamaraja 12 ini sebenarnya lemah dalam hal persenjataan. Lalu yang kedua itu pada tahun 1888. Pada tahun 1888, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dengan bantuan tentara Aceh. Dan perlawanan ini juga lagi-lagi bisa diatasi oleh pasukan Belanda yang kala itu juga dipimpin oleh J.A. Visser. Dan walaupun begitu, Belanda juga kala itu pada tahun 1888 itu sedang menghadapi serangan juga di Aceh, sehingga mereka mengurangi perlawanan terhadap Sisingamaraja 12 ini karena takut kehilangan banyak nyawa selama peperangan. Lalu berlanjut pada tahun 1889, Sisingamaraja 12 ini terus melancarkan perlawanannya, tepatnya di Lobutalu. Tepatnya juga pada 8 Agustus 1889, pasukan tersebut kembali menyerang Belanda, dan banyak juga pasukan prajurit Belanda itu tewas dan harus menarik mundur pasukannya dari Lobutalu. Namun beberapa waktu kemudian Lobutalu tetap juga bisa ditaklukkan oleh Belanda karena mendapat bantuan dari Padang. Lalu berlanjut pada tahun 1906, perlawanan masih dilakukan oleh Sisingamaraja 12. Namun sayang disayangkan, Panglima serta penasihat Sisingamaraja 12 juga telah menjadi tawanan pada waktu itu. Lalu yang kelima, tahun 1907, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kolonel Macan itu mengepung Sisingamaraja 12. Namun semangat dari sang raja pun tidak padam dan tetap bertahan terhadap serangan itu hingga titik darah penghabisan, walaupun istri, putra-putri, dan serta raja-rajanya dari Sisingamaraja itu telah ditawan seluruhnya oleh Belanda. Lalu akhir dari Perang Batak ini adalah ketika keguguran Sisingamaraja ini yang kena tembak pada tanggal 17 Juni 1907. Baik, itu saya yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Ju Turnip. Sila di close share screen-nya. Oke, sebelum saya bagi komen ringkas pun, pada pelajar-pelajar yang tidak bentang pada hari ini, sila mulakan buat komen ringkas dan dihantar ke WhatsApp group. Jadi tak payah tunggu saya hingga habis bagi
komennya supaya masanya jimat, karena pada pukul 6 petang kan WhatsApp grup ditutup. Oke, saya nak bagi komen ringkas, tapi secara umum, pelajar sejarah ini sepatutnya bila mendedahkan satu perkara, mendedahkan dan mengupasnya, sepatutnya lebih pada analisis ya, sebab akibat dan faktor-faktor yang pelbagai. Jadi bila deskriptif saja, kronologi saja, itu masih belum menjadi pelajar sejarah lah ya, masih macam budak sekolah menengah atas ya. Jadi penting tajuk itu dianalisis secara komprehensif sehingga mendapatkan satu perspektif baru ya. Oke, secara khas saya nak bagi komen sorang-sorang ya. Fitran Ramadan. Terbentuknya kongsi dagang POC 1602. Ringkas sangat ini. Dia dalam 1 tahun saya bimbang tak boleh mengupas banyak perkara ya. Seperti yang nanti saya tengok dalam pembahasan, memang sepatutnya mungkin POC ini kan ditubuhkan 1602 sehingga bankrupt 1779. Bolehlah dikaji itu selama POC berdiri itu ya, hingga bankrupt. Bila 1 tahun saja, apa yang nak dianalisis? Dan analisisnya pun tak mendalam ya, itu yang tajuknya ringkas sangat dan mungkin perlu satu sub tajuk ya supaya apa yang nak dianalisis ya. Misalnya kenal pasti hubungan antara pengarah POC, pengarah ini direktur ya, pengarah POC dengan Gubernur Jenderal POC di Nusantara. Jadi Gubernur Jenderal di Nusantara bukanlah direktur POC, dia tergantung kepada direktur POC. Direktur POC-nya pun tadi tak betul menjelaskannya. Direktur POC atau pengarah POC dipanggil Herin 17. Jadi 17 direktur yang terhormat, yang berhormat. Herin 17. Tadi kata 60, 20. Kena bacalah ya sejarah POC dengan betul. Jadi hubungan antar Herin 17, bosnya POC itu di negeri Belanda dengan Gubernur Jenderal POC di Nusantara, di mana dia punya hak 9 hak oktroy, itu kena dikupas, kena dianalisis supaya jelas. Jadi jangan sampai Gubernur Jenderal ini milik POC, bukan. Dia kaki tangan saja daripada Herin 17. Jadi itu yang kena jelas ya. Lepas itu tak disentuh mengenai betapa kritikalnya ekspedisi Cornelis de Houtman dari Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan terus berlayar sehingga ke Selat Sunda di Banten. Lepas itu terus di pantai utara Jawa, balik semula di Selat Bali atau Selat Lombok ya. Sebab dengan ekspedisi dari Cornelis de Houtman ini yang boleh memberikan satu gambaran bahwa memang pusat rempah-rempah itu ada di Maluku. Tapi Jawa lebih kaya, lagi kaya. Jawa lagi ramai penduduknya. Itu yang menjadi punca, yang menjadi sebab apa pasal nanti POC selepas ditubuhkan 1602 di Banda di Maluku, dia berpindah ke Batavia, berpindah ke Jakarta, ke Jawa. Itu pun tak dikupas ya. Padahal penting itu ya. Jadi apa pasal ibu pejabat POC, ibu pejabat itu kantor pusat ya, ibu pejabat POC kena dipindah dari Maluku ke Jawa, itu kena dikupas ya. Tadi dah oke, dah ada penjelasan. Saya tadinya nak tanya apa dia komisi-komisi Voor de Tekenkamer, Van de Ontvang, Van Vakhuis, dan Van de Equipet.
Tapi oke lah ya. Tapi pada saya bila menjelaskan POC macam itu POC di Nederland. Sementara yang kita nak macam mana POC, boleh setahap demi setahap, dia boleh menakluki raja-raja di Nusantara. Nah, itu yang mungkin Herin Sepentin dia tak tahu, dia minum kopi saja dengan roti canai di sana ya. Kena tengok usaha daripada Gubernur Jenderal POC di Nusantara yang bertungkus lumus, yang bekerja keras, macam mana boleh menakluki kerajaan-kerajaan Nusantara. Itu lagi seronok pada saya ya, daripada mengkaji sejarah POC setakat 1 tahun di Nederland. Nah itu pada saya kurang lah ya. Mungkin ini wujud hubung kaitnya dengan sumber ya. Bila nak baca sumber sejarah POC, kena baca bukunya Boxer tu ya. Charles Boxer tu. Dia pakar mengenai POC itu. Cari di atur Google ya. Boxer sejarah POC. Bila perlu boleh pun dianalisis biografinya Peter Bott selaku Gubernur Jenderal atau pengasas POC dengan Jan Pieter Sun Kun. Nah, ini penting nih, Gubernur Jenderal yang mengasaskan dan POC di Jawa, lepas itu boleh menakluki kerajaan-kerajaan di selatan Nusantara ya. Tentu kena baca pula bukunya, saya lupa, kerajaan-kerajaan Islam di Jawa ya, Berh ke atau siapa, itu kena baca, sebab itu wujud hubung kaitnya macam mana raja-raja di Jawa memberikan reaksi kepada POC di Batavia. Tentu kena baca bukunya Rick Clapton, Sejarah Indonesia Modern. Jangan lupa pun dengan SNI, Sejarah Nasional Indonesia, dan IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah ya. Jadi sejarah POC ramai yang dah mengkaji, jadi kena guna sumber yang standar. Tak boleh setakat sumbernya maklumat ringkas dari internet yang tak jelas ya. Jadi kena baca sejarah POC, dan saya bercadang supaya sepatutnya dari dibubuhkan 1602 hingga bankrupt. Nanti soalannya apa pasal bankrupt? Padahal udah berjaya. Ya, dari segi ekonomi, dari segi yang lain, itu yang boleh nanti dianalisis ya. Yang berikutnya Parsa N.E. Santoso. Nah, ini pun macam macam tak paham ya mengenai kerajaan Goa. Jadi bila kita sebut Goa, selalunya dengan Talo. Jadi Goa dengan Talo nih, yang kemudian menjadi Makassar itu tak boleh diasingkan. Jadi bila setakat menyebut Goa saja, berarti masih belum paham mengenai sejarah di Sulawesi Selatan ya. Dan pembahasannya masih lagi kronologis, deskriptif ya. Tak memberi satu pendedahan mengapa dan bagaimananya ya. Memang tadi disebut siapa pembesar Goa, bangsawan Goa, Talo yang berkonflik dengan POC ya, tapi kena jelas siapa bangsawannya. Termasuklah Sultan Hasanuddin ke, kurang dianalisis ya. Jadi dan selalunya konflik Makassar, Goa Talo dengan POC. Ini pun kalau ini oke, POC ya. Konflik Makassar atau Goa Talo dengan POC ini selalunya wujud satu hukum adat. Ini tak setakat di Makassar yang dipanggil dengan hak tawan karang. Jadi bila ada kapal POC yang berkandas di perairan Makassar kah, di Banten kah, di Bali kah, nah itu semua benda yang ada di kapal itu menjadi milik kerajaan berkenaan. Ini yang POC acap kali tak terima ya. Termasuklah Makassar kata Laut Maluku, Laut Banda itu laut bebas. Jadi tak boleh POC itu mentegah atau melarang Makassar, pedagang-pedagang Makassar untuk berniaga.
Nah, ini yang menjadi konflik, itu pun tak dikaji ya, tak dilawak. Dan kena baca tadi ada dikatakan perlawanan gua di Maluku. Maluku bukanlah kawasan Gua Talo. Di Maluku ada 2 kerajaan besar, Ternate Tidore. Jadi kena dianalisis macam mana hubungan antara Gua Talo di satu sisi dengan Ternate Tidore di sisi lain, pun dengan POC, supaya jelas. Maluku bukanlah kawasannya Gua Talo. Gua Talo di Laut Sulawesi Selatan saja. Jadi kena baca hubungan 2 hal itu antara Gua Talo atau Makassar dengan Ternate dan Tidore ya, 2 kerajaan besar, kesultanan besar di Maluku ya. Tadi disentuh harga diri, tapi tak paham pun bahwa di Sulawesi Selatan wujud satu konsep harga diri yang dipanggil siri ya. Jadi bila orang dah ada siri itu, memang dia nak berjuanglah hingga meninggal dunia. Jadi bila awak baca disertasinya Profesor Dr. Anhar Gonggong, apa pasal kahar muzakar, dia membantah dan melawan Kerajaan Republik Indonesia karena ada konsep siri, ada harga diri. Merasa dia dah berjuang di Jawa, tapi lepas pulang ke Makassar, dia tadi diperakui sebagai pimpinan militer. Dia marahlah, harga dirinya merasa direndahkan. Begitupun tak membahas mengenai persaingan Sultan Hasanuddin dengan Arung Palaka yang boleh ditengok dari sisi harga diri, konsep siri. Ya. Jadi Arung Palaka kata, cara-cara Sultan Hasanuddin menyebarkan Islam di kawasan Sulawesi Selatan itu banyak menggunakan kekerasan, dan itu menyinggung harga diri bangsawan-bangsawan di Sulawesi Selatan. Sehingga Arung Palaka dari Bone nanti berkongsi, bekerjasama dengan POC ya. Itu pun tak disinggung ya. Dan tentu hujung perlawanan dari Gua Talo dengan POC ini dan akibat-akibatnya patutnya dianalisis ya. Mungkin ini hubung kaitnya dengan referen yang sudah banyak ya sejarawan yang mengkaji Gua Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Bila nak tengok Islamisasi di Makassar, kena baca bukunya Ji Nurdin ya. Atau bila dari sisi antropologi, kena baca bukunya Andi Matulada. Ya. Bila nak tengok macam mana dinamika politik Gua Talo, Makassar dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, Bone, Sopeng. Kena bacalah Leonard Andaya itu ya. The Heritage of Arung Palaka. Hubungan antara Gua Talo Makassar dengan Maluku, ada Ternate, ada Tidore, termasuklah ada Buton di Sulawesi Tenggara. Kena baca disertasinya Prof. Susanto Juhdi itu dari UI itu ya. Buton, kerajaan Buton di Sulawesi Tenggara itu, orang Buton kata di barat ada kuasa besar, Gua Talo, di timur ada kuasa besar pun, Ternate Tidore, ini POC pun ikut menekan Buton, pening orang Buton ya. Itu jadi kena bacalah persaingan antara kerajaan-kerajaan besar dengan POC, termasuk Gua Talo dan Ternate Tidore di Maluku, kaitannya dengan Buton. Itu disertasinya Prof. Susanto Juhdi ya, daripada UI. Boleh baca pun buku saya tulis mengenai sejarah Islam, macam mana Sulawesi Selatan boleh menerima Islam, termasuk Gua Talo ya, dan melahirkan seorang ulama Islam yang terbilang. Syekh Yusuf Al-Makassari, bermaksud Syekh Yusuf daripada Makassar kan. Oke, kena baca pun tentu buku Reclave dan SNI dan IDAS ya. Jadi kenapa bila menyebut Goa saja, ini berarti pelajar sejarah ini tak paham mengenai sejarah Sulawesi Selatan. Jadi orang
Kerajaan Makassar ini satu federasi, dia bukan satu kesatuan yang tunggal. Dia terdiri daripada beberapa raja dan khasnya dua kerajaan besar bergabung menjadi satu, jadilah Goa Talo yang kemudian dipanggil Makassar ya. Oke, berikutnya Sifa Horunisa. Ini pun ini bukan tajuk pelajar sejarah nih ya, tak ada masa, tak ada period ya. Lepas itu macam ayat rakyat, siapa rakyat nih? Kena jelas lah ya. Yang melawan tuh rakyat ke atau pemimpin Aceh ke atau bangsawan Aceh ke? Jadi janganlah guna macam orang ahli politik ya. Rakyat mendukung saya, siapa rakyat tuh ya? Jadi kena jelas lah ya. Jadi selain kena ada period, kena ada masa, kena ada waktu, kena jelas. Mungkin bukan rakyat. Mungkin lagi selamat bila perlawanan Aceh saja ya. Terhadap imperialis dan kolonialismenya pun siapa ini imperialis ya. Bila imperialis harus dengan kolonialis. Oke. Bila imperialisme bolehlah dengan kolonialisme. Ini yang satu imperialis dan kolonialisme. Maaf apa tipe atau ada tipe, nanti awak menulis nama sendiri pun bukan Sipa tapi Sipo ya. Jadi tak boleh salah type itu, salah ketik ya. Jadi bangsa barat yang mana tak jelas di tajuknya pun. Selepas tadi didedahkan, oh maksudnya bangsa Belanda ya. Kena jelas lah ya. Imperialisme dan kolonialisme Belanda. Masih lagi deskriptif pun, walaupun tadi dikupas ya mengenai Convention London. Saya pikir tak menyinggung, tak menyentuh Convention London itu, tapi disinggung juga, disentuh juga, termasuk Traktat Sumatera ya. Tapi kena dikaji terus apa konsekuensi bagi terutama Convention London ya. Kena paham betul bila Traktat Sumatera sesungguhnya kurang kritikal, kurang penting. Convention London nih 1824 penting yang menjadikan alam Melayu yang tadinya terdiri daripada Sumatera dan semenanjung tanah Melayu itu menjadi berasingan. Termasuklah Kalimantan. Jadi Convention London nih menjadikan sempadan batas-batas wilayah antara penjajahan Belanda dengan penjajahan British clear. Jadi apa pasal Kalimantan Utara tak masuk ke wilayah Indonesia atau sebab itu adalah jajahan British. Apa pasal semenanjung tanah Melayu tak masuk ke jajahan Belanda sebab itu British punya. Apa pasal Bengkulu ditukar dengan Singapura ya? Itu karena Convention London. Jadi Convention London itu menjadikan batas-batas atau sempadan daripada jajahan Belanda dengan jajahan British itu menjadi clear, menjadi jelas. Jadi pada saya Traktat Sumatera itu setakat memberi laluan saja kepada Belanda sila memang berasaskan kepada Traktat London kan Sumatera dah milik daripada Belanda ya. Nah itu perlu dikaji lah ya. Termasuklah siapa tokoh-tokoh Aceh yang berperang tadi memang menyebut Teku Umar pun ya. Tapi kena detail lah ya, termasuk tokoh Belandanya. Jadi ini macam orang Aceh berperang dengan Belanda, siapa Aceh, siapa Belandanya tak jelas ya. Dan tak menyentuh pun macam mana hujung daripada perang Aceh pun. Perang Aceh itu ada satu tokoh besar yang hebat ya, yang boleh memadamkan perlawanan Aceh itu. Dr. Christian Sinukurgronya ya. Dia menyelidik, dia mengkaji, meneliti, dan cadangan rekomendasinya sampai sekarang berlaku ya. Jadi Christian Sinukurgronya kata untuk boleh memadamkan perlawanan Aceh itu, kerajaan Belanda kena sedar bahwa Islam itu bukan semuanya berbahaya ya. Jadi dia kata bila Islam itu setakat agama saja, nak sholat ke, nak mendirikan masjid ke, nak puasa, nak naik haji, itu jangan diperangi, ya. Tapi kena dibantu, kena difasilitasi supaya
umat Islam termasuk di Aceh simpati pada kerajaan kolonial Belanda. Tapi bila Islam itu udah nak menubuhkan satu kerajaan Islam, memandang orang Belanda sebagai kafir, nah yang macam itu boleh diperangi sebab itu berbahaya ya. Saya pikir data ataupun kebijakan Nugroho dari hasil penyelidikan di Aceh ini sangat kritikal ya, yang menjadikan macam mana perlawanan Aceh boleh ditamatkan oleh kerajaan kolonial Belanda ya. Serupa yang mengkaji Aceh pun dah banyak ya, itu tak. Jadi kena baca bukunya Dennis Lombat ya, itu sejak Sultan Iskandar Muda di Aceh tuh, Dennis Lombat, sejarawan Perancis ya. Kena baca pun bukunya Anthony Reid ya, mengenai Aceh, VOC bahkan hingga zaman Belanda tuh ya. Apa tuh bukan darah rakyat yang di Sumatera Timur. Anthony Reid nulis juga mengenai Aceh, Johor, termasuklah Portugis, termasuklah hingga Belanda ya. Tentu kena baca juga sejarawan daripada Aceh ya, Gade Ismail. Dia nulis pun mengenai macam mana Aceh berperang melawan Belanda. Termasuk Profesor Dr. Teku Ibrahim Alfian daripada Gajah University, orang Aceh itu. Judul bukunya pun Perang di Jalan Allah ya. Itu kena bacalah. Sehingga boleh menyebutkan nama-nama siapa pejuang Aceh ya. Tak menyebut Cut Nyadin apa pasal dibuang ke Sumedang ya. Kenapa Cut Nyadin sepatutnya dibuang ke Papua macam tuh. Tapi kenapa mesti di Jawa Barat? Nah, itu kena bacalah bukunya Teku Ibrahim Alfian ya. Termasuk Profesor Dr. Akib Suminto tadi mengenai cadangan atau rekomendasi Dr. Nugroho macam mana kerajaan kolonial Belanda menghadapi umat Islam. Jadi umat Islam di Indonesia ini baik sebenarnya ya. Walaupun diperintah orang kafir pun tak mengapa, yang penting orang kafirnya tak mengganggu, bahkan menyokong peribadatan umat Islam. Nak membangun masjid dibantu ya, nak naik haji disediakan kapal laut, kan itu suka umat Islam itu ya. Terima kasih Gubernur Jenderal Belanda dah bantu kami ya. Jadi tapi kata Nugroho bila Islam itu dia nak menubuhkan negara atau nak menubuhkan kerajaan Islam, nah itu yang harus dibantras ya. Tak boleh dibagi hati. Tentu kena baca pun bukunya Reclap ya, Sejarah Indonesia Modern, buku SNI dan buku IDAS pun ya. Kita tengok nanti sama ada dalam kertas kerjanya tuh. Nah, jadi pelajar sejarah tuh kena paham bila kita bahas Aceh apa dia buku standarnya, buku sejarah standarnya ada ya. Bila nak membahas Makassar apa dia buku standarnya. Itu pelajar sejarah kena dah paham ya. Jangan menggunakan sejarah contohnya sejarah Papua ya. Lepas itu guna buku saya tidak pakar mengenai Papua ya. Jadi kena pilih sejarawan lain yang memang pakar mengenai tajuk berkenaan ya. Selanjutnya Eureka Pita Jahra, perlawanan terhadap kolonial Belanda ini pun macam tak paham, macam bukan pelajar sejarah ya. Jadi mereka nih mungkin dia punya bayangan bahwa dalam 1668 hingga 1669 tuh Gorontalo ataupun Makassar pun dia berdepan dengan Belanda, bukan berdepan dengan POC. POC bukanlah kerajaan Belanda, POC adalah satu orang-orang bisnismen. Memang dia ada hak tadi, 9 hak oktroy tadi boleh mewakili Belanda, tapi sesungguhnya tenteranya pun bukan orang Belanda ya. Ada orang Sweden, ada orang Germany, ada orang Turki, bahkan penduduk pribumi pun ramai, orang Madura, orang Manado, orang Batak, orang Jawa, orang Sunda. Jadi janganlah perlawanan terhadap kolonial Belanda ini bukan orang Belanda. Ini orang POC ya, sepatutnya perlawanan
terhadap POC di Sulawesi Selatan. Oke, serupa tadi pun ya. Jadi setakat menyebutkan goa saja dengan siapa itu tadi. Kita paham bahwa bila goa selalu dikaitkan dengan talo, gua talo, sehingga jadilah dia Makassar ya. Jadi pembahasannya masih deskriptif, kronologis, kurang menganalisis soalan mengapa dan bagaimananya. Siapa tokoh-tokoh Gua Talo, walaupun tadi disebutkan ya, termasuk dari POC-nya. Spillman, penting ya, Spillman itu ya. Jadi kena dianalisis apa pasal Spillman berjaya menakluki Gua Talo. Ada syair Perang Mangkasar itu ya, kena dianalisis tuh. Jadi kita tak boleh setakat ya karena POC pandai macam orang Garut mengadu domba, tak, bukan itu ya. Banyak faktor yang menyebabkan kerajaan-kerajaan kita ditakluki oleh POC ya, sama ada terus maupun tak terus ya. Termasuk akhir perlawanannya sepatutnya dianalisis. Perjanjian Bongaya itu misalnya apa pasal orang-orang Makassar, orang Bugis nanti nak berdiaspora ya ke Jawa membantu perlawanan Pangeran Trunojoyo, termasuklah ke semenanjung tanah Melayu. Bila awak pergi ke negeri Johor, Pahang, Selangor, itu sultan-sultannya orang Bugis tuh. Jadi orang Bugis itu berdiaspora, ekoran daripada perjanjian Bongaya, di mana POC menakluki Sulawesi Selatan. Perdana Menteri Malaysia ramai orang Bugis. Tun Rajak, Bugis. Anaknya Najib Rajak, Bugis pun tuh. Jadi itu yang sepatutnya dianalisis. Perjanjian Bongaya itu menjadikan banyak orang Sulawesi Selatan, ramai orang Sulawesi Selatan, sama ada Makassar ataupun Bugis yang berdiaspora ke pulau-pulau lain di Nusantara. Mungkin boleh disoal pun ya, bila awak membincangkan siapa sesungguhnya wira negara itu, Hasanuddin ke atau Arung Palaka? Memang mengikut keputusan politik Hasanuddin lah, sebab dia berdepan dengan POC ya. Tapi pada orang Bugis, pada orang Sulawesi Selatan, amnya Arung Palaka lagi, sebab dia membela harga diri. Jadi Sultan Hasanuddin ini masa menyebarkan Islam, dia mungkin guna cara-cara kekerasan yang kurang bijak ya. Sehingga banyak bangsawan-bangsawan daripada Bugis, Sopeng, Wajo ya yang merasa harga dirinya direndahkan, sehingga kerajaan-kerajaan ini nanti berkolaborasi dengan POC untuk bersama-sama menakluki Gua Talo atau Sultan Hasanuddin ya. Jadi hal-hal semacam itu boleh juga disentuh, dianalisis ya. Serupa kena pahamlah mengenai sejarah standar Sulawesi Selatan ya. Jadi Jainuddin mengenai Islamisasi di Makassar, Matulada pun mengenai Makassar ya. Andaya lewat Andaya mengenai the heritage of Arung Palaka. Tadi disertasinya Susanto Juhdi, Profesor Doktor daripada UI. Boleh pun buku saya mengenai Islam dan Tasawuf di Sulawesi Selatan. Bukunya Riklep tentu kena dibaca juga. Dan buku SNI dan buku IDAS ya. Tapi kena pastikan, kena boleh membedakan antara POC dengan Belanda ya. Mungkin macam kena bedakan antara siapa yang jadi konglomerat di Indonesia ini dan punya perasaan yang hebat ya, perusahaan Bakri dengan Republik Indonesia macam itu ya. Jadi POC ini tadi sudah dijelaskan, dia dipimpin oleh Direktur Heren 17, direkturnya saja ada 14 orang di Nederland. Nanti diwakilkan kepada Gubernur Jenderalnya di Nusantara ya. Jadi
POC tak serupa dengan kerajaan kolonial Belanda. Nanti POC bankrupt 1779 diteruskan oleh kerajaan kolonial Belanda. Akhir sekali dari Zu Turnip ya, Perang Batak ini pun macam merengkas sangat ya. Bab tajuk tuh kena menunjukkan juga apa yang nak dibincang, apa yang nak dikupas, yang nak dianalisis ya. Jadi Perang Batak bagi orang yang nak tahu Perang Batak siapa melawan siapa atau peranan tokoh siapa dalam perangnya, itu yang kena tajuk pun tak boleh ringkas sangat lah ya, boleh mungkin dibagi subtajuk atau apa ya. Dan memang penjelasannya masih kronologis dan deskriptif ya, sehingga belum boleh menjawab soalan-soalan mengapa dan bagaimananya. Tadi Convention London sekali lagi ya, 1824 dan Traktat Sumatera itu perlu dikupas ya, sebab penting, tak setakat bagi Aceh, tak setakat bagi Sumatera Barat, termasuklah bagi Sumatera Utara ya. Tadi dikatakan penyebaran Kristen oleh Belanda, HKBP oleh Germany kan, oleh misionaris Jerman kan, bukan oleh Belanda ya. Jadi justru soalannya apa pasal orang Batak yang akhirnya oleh misionaris daripada Jerman itu boleh menjadi Kristen, tak semuanya lah ya. Tapi akhirnya dia nak usir misionaris itu yang menjadikan salah satu punca pun nanti Belanda mengintervensi ya Batak. Sepatutnya mungkin disentuh pun, dikaji pun marga-marga di Batak dan hubung kaitnya dengan, boleh dengan agama ya, boleh pun dengan orientasi, sama ada nak menyebelahi pihak Belanda ke atau nak menyebelahi pihak-pihak yang lain ya. Jadi mungkin Zu Turnip kena dedahkan kepada orang-orang bukan Batak ya. Jadi tak boleh ada anggapan semua orang Batak itu Kristen, tak. Jenderal Abdul Haris Nasution Muslim, Burhanuddin Harahap Muslim, jadi Akbar Tanjung Muslim pun. Jadi ramai orang Batak pun ekoran daripada gerakan Islamisasi, sama ada daripada Aceh, khasnya daripada Minang, yang menjadikan marga-marga di Batak pun pelbagai ya, pelbagai. Jadi mungkin boleh dianalisis tuh. Termasuk si Singa Mangaraja ya, apakah dia menguasai semua marga-marga yang ada di Batak atau setakat marga dia saja. Itu yang boleh pun dikupas ya. Termasuklah apa pasal perlawan ini boleh ditakluki oleh Belanda ya. Bila Aceh melalui cadangan ataupun rekomendasi daripada Sinukrugdonya, macam mana dengan Perang Batak? Adakah tokoh Belanda yang membuat satu penyelidikan dan akhirnya memberikan satu cadangan ya? Mungkin cadangannya karena marga-marga di Batak itu ramai dan masing-masing pun bersaing kan. jadi mungkin kena menyokong mana-mana marga yang menyebelahi pihak Belanda. Jadi yang macam itu pun boleh dianalisis ya. Dan ini pun wujud hubung kaitnya dengan sumber ya. Mungkin bila dah ada tuh biografinya si Singa Mangaraja 12, boleh diguna ya. Tapi Hamka menulis mengenai Pangeran Rao lupa. Ya, itu mengenai gerakan Padri dan macam mana respon daripada orang-orang Batak. Ada yang menerima, ada yang menentang pun ya. Pangeran Rao atau Sultan Rao? Awak boleh kenal tak karya Hamka nih? Tak paham pun. Iya Pak. Ya, tak paham pun soalan saya. Apa tadi lupa? Oke, Tuanku Rao. Bukunya Hamka, Tuanku Rao ya, boleh baca tuh ya. Mengenai Ya, macam pasti, mana Pak. macam mana antara
organisasi dakwah Islam bersaing pun dengan missionary Zending ya di Batak, sehingga menjadikan marga-marga di Batak itu tadi pelbagai, tak semuanya Kristen ya, ramai pun yang Muslim ya, karena pergerakan Padri termasuk Tuan Kurau peranannya ya. Nah, baca pun bukunya di Klep, bukunya Masden ya, Sejarah Sumatera. John Masden ke atau apa? Sejarah Sumatera kena dibaca, sebab itu ada pun menyentuh mengenai sejarah Batak. Dan SNI tentu kena dibaca pun, dan IDAS pun kena dibaca ya. Saya pikir itu komen ringkas saya nak tengok nanti dalam makalah penuhnya ya, dalam kertas kerja penuhnya, sama ada referennya itu betul-betul menggunakan buku secara standar atau setakat referen yang kurang otoritatif ya. Saya pikir itu saja yang boleh saya bagi komen ringkas pada hari ini. Pekan hadapan, minggu hadapan kita nak pemeriksaan tengah semester ya. Sebab dah pertemuan ke-8 kan. Jadi selepas pemeriksaan tengah semester kita mulakan semula dengan pembentangan dan pembicaraan seperti pada hari ini. Jom kita akhiri sarahan pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jumpa semula pada pekan hadapan dalam majelis pemeriksaan tengah semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Selamat sore Pak. Sehat Terima selalu kasih Pak. Pak. Sehat selalu Pak. Oke, Jangan sampai sakit terima Pak. kasih. Oke.